Kedatangan Miran di Pulau Jeju, membuat Eng Hui teringat dengan luka lamanya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Siapkan cemilan dan kita simak episode 13. Eng Hui dibantu Yong-ok menuntun Miran yang pulang dengan mabuk berat. Miran selalu tertawa dan menangis saat mabuk. Lalu Eng Hui meninabobokan Miran yang sedang menangis agar segera tidur. Sedangkan Yong-ok yang melihat perlakuan Eng Hui terhadap Miran, merasa heran dan benar-benar seperti babu dan majikannya. Meskipun kesal dengan Miran, Eng Hui tetap bersikap selayaknya sebagai sahabat, setidaknya dia bisa membalas semua kebaikan Miran kepadanya. Bahkan dia membiarkan Miran tidur di kamarnya, sedangkan dia sendiri tidur di ruang tamu. Di lain sisi, Hosik lagi-lagi tak bisa tidur, karena Hyun di sana sampai subuh. Sebenarnya Hosik ingin marah, namun melihat dua pasangan muda itu bersama janinnya, ia dengan terpaksa tertawa. Daripada gak bisa tidur, ia pergi ke rumah In Gwon dan tidur di kamarnya Hyun. Paginya, Miran terbangun dan mengingat lagi kata-kata mantan suaminya kemarin. Anaknya lah yang meminta ayahnya menyampaikan itu kepada Miran, karena merasa tak enak. Namun yang membuat Miran kesal adalah, ibu tirinya itu hanya membesarkan anaknya sejak SMA. Sementara dia yang melahirkannya dan membesarkan sampai SMP. Dengan sedihnya ia mengirim pesan suara kepada anaknya kalau ia sangat ingin berlibur berdua saja dengannya. Ia ingin melihat aurora di Islandia, meskipun hanya sebentar. Untuk melampiaskan kekesalannya, ia pun berteriak berharap itu bisa mengobati sedikit kerinduannya kepada anaknya. Saat di dalam kamar Eng Hui, Miran melihat gorden pemberiannya 10 tahun lalu, yang masih dipakai hingga sekarang. Miran melepas gorden dan merapikan rumah yang berantakan itu, namun dia melihat Eng Hui sudah menyediakan sarapan untuknya, dan minta maaf karena ia harus segera kerja. Meskipun Miran merasa sedih dijauhi anaknya, setidaknya ia masih punya sahabat sejati yang sangat perhatian padanya. Dia membersihkan semua rumah sahabatnya, bahkan mengganti gorden tersebut dengan gorden baru, yang sengaja dia bawa hanya untuk sahabat sejatinya itu. Persahabatan mereka sangat indah, tapi itu menurutnya, sampai tak sengaja menemukan buku harian Eng Hui. Untungnya buku harian itu, waktu SMP di mana saat itu masih sangat senang bersamanya. Namun tak lama ia menemukan lagi buku harian di atas meja. Awalnya ia tersenyum membacanya, karena yang dicatat dalam kesehariannya hanya tentang menjual ikan, sampai akhirnya dia membaca catatan kemarin. Catatan tentang pandangan Eng Hui terhadap Miran saat ini. Raut wajah Miran yang sebelumnya terlihat tersenyum, seketika itu menjadi sedih. Eng Hui menuliskan pandangannya bahwa Miran sangat egois, jahat, dan bermuka dua. Walau dirinya seperti pesuruh bagi Miran, namun Eng Hui tetap menjaga loyalitasnya sehingga bisa membalas kebaikan Miran saat sekolah dulu. Tentu saja Miran sangat sedih membaca tulisan Eng Hui tersebut. Eng Hui pun pulang ke rumah, tak menyangka kalau Miran sudah membaca catatannya. Miran segera menyimpan buku tersebut sambil menahan tangisnya, dan terpaksa tersenyum di depan sahabatnya yang juga pura-pura tersenyum, dan bersikap seperti biasanya. Keduanya bersikap seperti tidak ada apa-apa, agar tetap menjaga persahabatan mereka. Sementara itu, Yong-ok yang ingin menjemput ibu-ibu penyelam, bingung mengapa hanya ada Bu Hyeja di sana. Bu Hyeja menjelaskan kalau yang lain sudah pergi bersama Dal-i, sambil memberikan minuman untuk pertama kalinya. Bu Hyeja sudah mendengar cerita tentang Yong-ok dari Bu Chun Hui. Namun sesuai pesan Bu Chun Hui, ia juga tak akan menceritakan kepada yang lain, termasuk kapten kapal. Bu Hyeja akhirnya bisa menerima Yong-ok, dan ia bercerita kalau banyak juga keluarga yang ditemuinya mengalami hal yang sama dengan Yong-ok, dan berharap bisa membuat Yong-ok bersemangat menghadapi beban beratnya. Bahkan mulai saat ini, Bu Hyeja memutuskan untuk menjadi pasangan menyelamnya, jadi Yong-ok harus mendengar semua kata-katanya, agar ia bisa selalu menjaganya. Yong-ok pun senang karena Bu Hyeja sekarang tidak membencinya lagi seperti dulu. Sementara itu, Miran merias wajah Eng Hui yang bersiap untuk acara reuni. Dengan menahan kesedihannya, ia meminta Eng Hui mengatakan kalau ada kesalahan yang dilakukannya. Miran menjelaskan kalau ia tidak dewasa, jadi mungkin pernah melakukan tindakan yang egois. Seperti kemarin ia meledek pekerjaan Eng Hui yang menjual ikan. Namun Eng Hui berkata, kalau itu tak akan melukainya sebagai teman. Miran terdiam sejenak, lalu berkata, meskipun teman, mungkin saja bisa terluka. Ia berucap begitu kemarin, karena ingin Eng Hui tak selalu memikirkan pekerjaan, dan sekali-kali menikmati hidupnya.
Sambil menahan kesedihannya, ia pun minta maaf, jika ada kesalahan yang tak sengaja dilakukannya, memastikan sekali lagi, apakah ada perbuatan yang membuat sahabatnya itu sangat terluka. Miran ingin memperbaiki hubungan mereka, dan membuatnya hampir menangis. Tapi dia berusaha menyembunyikannya. Saat Eng Hui membuka matanya, ia pun memberikan kalung pemberian anaknya. Kalung simbol persahabatan antara dia dan Eng Hui, setidaknya Eng Hui bisa memakai kalung tersebut hari ini. Dan mereka melakukan yel-yel loyalitasnya, meskipun hanya pura-pura bahagia. Singkatnya, acara reuni pun dimulai. Mereka semua sangat bahagia, begitu juga dengan Pak Kim yang duduk di samping Miran, namun istri Kim terlihat kesal, bisa-bisanya suaminya begitu di sampingnya. Pak Kim sangat perhatian kepada Miran, dan membuat istrinya sangat kesal, bahkan menginjak kaki Kim dan mencubit pinggangnya. Kim tak bisa menahan kesakitannya, dan ia pamit ke toilet. Lalu istri Kim mengingatkan Miran, untuk tak dekat-dekat dengan suaminya. Sambil tersenyum, Miran berkata kalau Kim bukan pria tipenya. Bahkan jika ingin memberikannya gratis, ia akan menolaknya. Sementara itu, tiba saatnya Miran dipanggil ke panggung oleh Eng Hui, dan mereka perform bersama, sebagai duet legendaris. Mereka pun duet bersama seperti dulu, bedanya dulu, mereka benar-benar bersahabat, sementara sekarang mereka hanya pura-pura. Miran memang idola lelaki, sejak sekolah sampai sekarang. Semua pria di sana bahkan maju untuk mendekatinya, bahkan membuat Eng Hui akhirnya tersingkir. Eng Hui yang kesal, akhirnya kembali duduk untuk minum. Istri Kim yang melihat kejadian itu meledeknya, Eng Hui benar-benar mirip babu. Dan ia menceritakan apa yang dikatakan Miran tadi kepadanya, kalau mereka tak selevel. Artinya, Miran memang menganggap mereka semua rendah. Eng Hui hanya terdiam termakan hasutan. Singkat cerita, Miran keluar ke minimarket membeli poster abjad untuk Buok, namun saat kembali, ia tak sengaja bertemu dengan Pak Kim yang sedang mabuk. Pak Kim berkata kalau dirinya akan menceraikan istrinya. Mendengar itu, Miran tertawa dan memberikan nasihat, kalau istrinya sudah sangat baik sebagai istri Kim, dia baik kepada orang tua Kim. Bahkan ia mengirim anak-anaknya kuliah di kota. Miran menyarankan agar Kim berbicara baik-baik kepada istrinya. Lalu, Kim menunjukkan luka-luka di tubuhnya, bahkan kuku kakinya terlepas dan berdarah. Kim menjelaskan, kalau selama ini ia hidup dalam siksaan, dan tak mampu menahannya lagi. Sebagai teman, Miran pun kasihan, dan berusaha menghibur Kim sambil menyeka air mata Kim. Sialnya, istri Kim melihatnya, dan langsung menjambak rambut Miran. Kim berusaha melerainya, namun ia malah dihajar dengan kepala. Mereka pun saling jambak dan teriak, kebetulan Eng Hui sedang lewat, dan melihat perkelahian mereka, dan berusaha melerainya. Eng Hui menarik Miran dari belakang sambil memukulinya, agar berhenti menjambak. Dan secara refleks, Miran yang lagi kesal, langsung menampar Eng Hui, karena sahabatnya itu tidak percaya lagi kepadanya. Tentu saja Eng Hui shock, lalu Miran pergi begitu saja, sambil menahan tangisnya. Kebetulan Hosik lewat, dan memberikan Miran tumpangan. Di dalam mobil, Miran tiba-tiba bertanya, mengapa Hosik membencinya, dan meminta Hosik jujur, jika menganggapnya sebagai teman. Dan akhirnya Hosik menceritakan alasannya, di mana saat SMA, Miran meledek Eng Hui sebagai pengemis miskin, hanya karena ingin makan sosis. Di lain sisi, Eng Hui mengantar istri Kim, yang pulang dalam keadaan mabuk berat. Istri Kim tak henti-hentinya mengumpat, dan mengatakan Miran sebagai orang jahat, pelakor, dan suka menggoda laki-laki. Dengan terpaksa Eng Hui mengiyakan, agar istri Kim mau pulang. Singkat cerita, Miran kembali minum-minum, sambil menunggu Eng Hui selesai mandi. Lalu Miran menyampaikan kalau Eng Hui gila kerja, karena sudah punya uang cukup, tapi memikirkan pekerjaan tiap hari, bahkan meskipun sahabatnya datang. Eng Hui berkata, kalau itu lebih baik daripada gila mabuk. Miran pun terdiam sejenak, lalu berkata kalau ia tidak kecanduan alkohol, tapi kecanduan laki-laki, seperti yang Eng Hui katakan. Eng Hui bertanya, apa maksud Miran? Karena Eng Hui merasa tidak pernah berkata seperti itu. Lalu Miran memutar pesan suara dari istri Kim, yang tak berhenti mengumpatnya, termasuk meledek Miran yang kecanduan laki-laki. Dan katanya, bukan hanya dia saja yang mengatakan begitu, tapi juga Eng Hui. Seketika Eng Hui mematikan pesan suara itu, dan bertanya, apakah Miran percaya dengan apa yang dikatakan istri Kim? Miran pun berkata, kalau istri Kim orang lain yang mengada-ada, dan berbeda dengan Eng Hui yang sudah menjadi sahabatnya sejak dulu. Eng Hui pun menanyakan, mengapa Miran memeluk Kim, yang sudah punya istri. Miran menjelaskan, kalau dirinya kasihan kepada Kim sebagai teman, di mana Kim harus hidup menderita disiksa oleh istrinya.
Namun Eng Hui tidak percaya, mana mungkin istri Kim berbuat seperti itu. Miran juga menjelaskan, kalau dirinya melihat luka-luka di tubuh Kim. Eng Hui agak kesal, dan membuang muka seperti tidak percaya. Lalu Miran berkata, bahwa dia sudah percaya kepada Eng Hui karena sahabatnya, namun Eng Hui tidak mempercayainya. Eng Hui mencoba menenangkan Miran, dan menyuruhnya istirahat. Lalu Eng Hui hendak berjalan ke kamar. Seketika itu Miran berkata, bermuka dua. Wanita jahat, wanita egois. Sama seperti kata-kata yang ia baca di buku harian Eng Hui. Eng Hui kembali duduk, dan menanyakan apa maksud perkataan Miran. Lalu Miran mengambil dan menunjukkan buku harian Eng Hui, sambil bertanya, itukah yang kau pikirkan tentang diriku? Lalu Eng Hui membuang buku hariannya, dan marah kenapa Miran seenaknya membaca buku hariannya. Lalu Miran menjelaskan, kalau orang lain yang menuduhnya begitu, dia bisa tersenyum dan membiarkannya, karena orang lain memang tidak mengenalnya. Namun kalau Eng Hui yang menuduhnya begitu, di mana dia adalah satu-satunya orang yang sangat mengenalnya, maka artinya, ia memang begitu. Lalu Miran memaksa Eng Hui, agar menjelaskan kesalahannya, hingga dituduh sebagai wanita jahat, egois dan bermuka dua. Dengan terpaksa Eng Hui mengakuinya, namun ia tak mau menceritakannya, dan malah menyuruh Miran pergi. Eng Hui akan ke Seoul dan bicara kalau ada waktu luang. Lalu Miran berkata, kalau dia bermuka dua, berarti Eng Hui bermuka banyak. Karena dari dulu Eng Hui tidak suka kepadanya, tapi pura-pura suka. Miran juga berkata, kalau Eng Hui seperti itu karena menjaga loyalitas persahabatannya. Namun Miran mengatakan kalau Eng Hui adalah orang yang paling tidak loyal. Miran minta agar Eng Hui membuang dirinya, karena tanpa loyalitas, seperti mayat. Namun jika Eng Hui tidak bisa membuang Miran, maka Miran yang akan membuang Eng Hui. Mudah bagi Miran membuang Eng Hui, sama seperti dirinya yang sudah membuang 3 orang suami. Miran menyesal, karena persahabatan mereka selama ini, yang mereka lalui dalam waktu yang lama, kini terbuang sia-sia tanpa arti. Sama seperti buku harian Eng Hui, yang terbuang di tong sampah. Ia pun mengambil barang-barangnya, dan meninggalkan Eng Hui yang tak bisa lagi menahan tangisan. Begitupun Miran pergi meninggalkan Pulau Jeju, dengan tangisan tanpa henti, dan bersambung. Bagaimana kelanjutannya? Apakah persahabatan Eng Hui dan Miran bisa baikan lagi? Dan bagaimana kelanjutan kisah asmara Yong-ok dan Kapten Jun? Simak di episode selanjutnya. Ketik di komen untuk request kisah drama lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah drama menarik selanjutnya.